Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Luar biasa. Pasangan Amin, Anies dan Caimin menjadi satu-satunya minimal sampai sekarang pasangan yang sowan ke Petamburan. Pengalaman yang sangat luar biasa bagi Caimin karena ya pertama kalinya dia sowan ke markas FPI. Luar biasa demi politik ya. Salah atau tidak? Ya enggak. Hak dia. Cuma kemudian publik pun punya hak untuk bersikap sekarang. Salah atau tidak? Enggak salah. Enggak salah, enggak ada yang salah. Cuma sekali lagi, publik pun berhak menentukan sikap dari sekarang. Dari apa yang telah dia lakukan. Ya, sikapnya apa? Terserah, silakan. Punya sikap masing-masing, penilaian masing-masing. Kita tonton dulu ya videonya, saudara. Nih, Bu, mesra banget. Suntangan imam besar. Dan kita lihat ceramah Kang Rizik Syihab untuk urusan Pilpres. Berkaitan dengan saudara, yaitu kita tahu bahwa suasana di kita punya negeri ini lagi suasana politik yang luar biasa. Tadi sudah beliau sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, saudara, akan tetap menunggu ijtima ulama. Ya, betul, saudara. Bahwa saya dan kawan-kawan, baik di FPI maupun di GNPF Ulama, begitu juga di PA 212 maupun ormas-ormas Islam lainnya yang selama ini berjuang bersama kita, saudara, kami sepakat kita tidak boleh meninggalkan umat. Kita nggak boleh meninggalkan umat dan kita nggak boleh mengkhianati umat. Kami akan terus berjuang bersama umat untuk membela umat dan akan mati bersama umat Islam, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Jadi umat Islam di Indonesia nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Ulama-ulama yang ada di ijtima ulama yang selama ini berjuang dengan kita, mereka nggak bakal ninggalin kita. Nggak usah khawatir, saudara. Insya Allah nanti pada waktu yang tepat akan ada ijtima ulama. Dan saya sangat menghargai musyawarah di ijtima ulama. Kenapa? Karena kumpulnya ulama itu untuk musyawarah. Musyawarah itu perintah Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Ajak mereka itu untuk bermusyawarah, saudara. Enggak sampai di situ. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa musyawarah itu adalah identitas orang yang beriman. Wa amruhum syura bainahum. Saudara, urusan orang-orang beriman itu adalah dengan syura bainahum, dengan musyawarah di antara mereka. Nah, begitu baik saya maupun Buya Qurtubi, begitu juga Habib Bahar, saudara, kita tidak akan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Insya kita semua akan bermusya dan kita akan menjunjung tinggi hasil musya. Nah, bagaimana hasil musyawarah ulama itu yang akan saya ikuti nanti, saudara. Nah, jadi maka itu saya mau tanya semua, masih tetap mau ikut ulama?
Siap ikut komando ulama? Siap ikut ijtima ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi sudah tepat arahan daripada Buya Qurtubi selaku penasehat utama daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Kita semua mesti sabar, tenang. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan kepada umat Islam. Insya Allah ke depan kita akan mendapatkan pemimpin yang beriman, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang cinta kepada rakyat dan negaranya, pemimpin yang tidak khianat, pemimpin yang tidak berdusta, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang tidak menzalimi rakyat, pemimpin yang mampu untuk saudara membawa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya setuju? Setuju? Wah, baik ya kawan, jadi nggak usah khawatir. Betul yang dikatakan tadi oleh Buya Qurtubi soal capres, cawapres, sabar saja. Sebentar lagi ada pengumuman resmi siapa yang capres yang resmi, yang tidak resmi dan seterusnya. Kemudian insya Allah nanti ada ijtima ulama. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Qurtubi nggak main-main itu. Itu informasi bukan A1 lagi tuh. Itu AAA1. Nah, akan ada ijtima ulama saudara. Padahal belum ada yang tahu ada ijtima ulama apa enggak, dibocorin oleh Kiai Qurtubi. Ya, tapi insya Allah itu fake. Ulama-ulama akan diundang dari berbagai daerah. Kita duduk, kita diskusi, kita musyawarah. Siapa calon yang terbaik? Tentunya tiap calon akan kita lihat apa positifnya, apa negatifnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, saudara, apa manfaatnya, apa mudaratnya untuk perjuangan Islam. Tentunya yang sempurna nggak mungkin. Oke, luar biasa nggak? Luar biasa. Jangan Bib, jangan tinggalkan umat Bib. Repot kalau umat nanti ditinggalkan oleh imam besarnya. Politik ya, politik memang politik. Jadi Caimin itu untuk pertama kalinya sowan ke Petamburan, Suntangan, ya mengharapkan dukungan. Bagaimanapun pasangan Amin ini mengharapkan dukungan dari FPI, dari imam besar FPI ya, bukan imam besar umat Islam. Garis bawahi yang tebal, imam besar FPI, imam besar GNVF ulama, imam besar apalagi PA 212 itu imam besarnya, bukan imam besar umat Islam keseluruhan. Catat baik-baik. Dan kenapa Caimin dengan Anies sowan kepada beliau, kepada dia? Ya karena saya membayangkan Caimin sendiri nggak pede membawa gerbong kader-kader NU untuk memilih dia. Tuh. Nggak pede dia. Caimin sendiri nggak pede. Akhirnya mengharapkan mengemis dukungan itu namanya ngemis dukungan tuh. Kalau datang itu ya ngemis dukungan kepada orang-orang FPI. Salah enggak sekali lagi. Bukan masalah salah dan tidak, bukan. FPI salah enggak. Caimin dan Anies salah enggak. Cuma silahkan publik yang menilai dengan sikap-sikap kayak gini. Saya sebetulnya aneh banget. Caimin itu tidak belajar dari pengalaman. Bang Prabowo itu udah lebih cerdas di dalam bersikap sekarang ya daripada Caimin dengan Anies. Prabowo itu punya pengalaman 10 tahun minimal. 2 periode pemilihan, 2 kali pemilihan yang terus nempel, pengen di-endorse terus oleh FPI, dan ternyata terbukti nggak jadi apa-apa. Oke, sekarang malah mau diikuti jejaknya, langkahnya oleh Anies dan Amin. Dan Caimin ya. Tapi ya nggak apa-apa, silakan. Apakah publik sekarang pola pikirnya udah mulai berubah? Nggak seperti dulu ketika 2014 dan 2019? Atau masih sama? Saya membayangkan pola pikir publik itu masih sama kepada mereka-mereka yang selalu di dalam urusan strategi politiknya memakai politik identitas untuk kemudian memenangkan jagoannya. Itu. Dan terbukti strategi itu memecah belah. Makanya publik jengkel, ya.
itulah diawali Kang Rizik. Kita nggak bakalan ninggalkan umat Islam. Itu kan yang dibawa-bawa terus umat Islam. Kita cari pemimpin yang pro terhadap umat Islam. Mungkin maksudnya kita akan mendukung pemimpin yang pro terhadap FPI. Bukan umat Islam keseluruhan. Yang pro terhadap PA212. Begitupun sama nanti mungkin orang-orang HTI. Kita akan mendukung pemimpin yang pro terhadap HTI. Terhadap umat Islam bahasanya, tapi faktanya terhadap HTI. Jadi strategi komunikasi ini kemudian dilakukan, digunakan oleh mereka untuk merayu umat Islam yang lain yang bukan bagian daripada FPI. Sehingga digunakanlah kata umat Islam, tidak digunakan bahasa FPI-nya. Padahal maksud dan tujuannya ke FPI. Kita akan mendukung pemimpin yang pro terhadap umat Islam, di dalamnya FPI. Strategi komunikasinya masih sama. Pola komunikasinya masih belum diubah. Dan kita sebagai umat Islam berhak bersuara dong. Karena kita tidak masuk dalam bagian yang mereka klaim. Sebagai perwakilan seolah-olah umat Islam. Padahal enggak. Kalau kemudian mereka perwakilan FPI ya. Perwakilan PA212 iya. Perwakilan GNPF ulama iya. Tapi itu bisa kita hitung jari berapa biji masanya tuh. Jadi jangan klaim atas nama umat Islam. Itu yang kita harapkan sih ya. Jangan bawa-bawa. Kalau ngomong itu yang jelas aja lah ya. Kita pengen cari pemimpin yang pro terhadap perjuangan FPI. Itu kan jelas, tegas. Bukan yang pro terhadap perjuangan umat Islam. Ini kan Anda ngeklaim artinya. Seolah-olah capres yang lain, orang yang dia tidak pilih itu tidak pro terhadap perjuangan umat Islam. Padahal cuma beda di dalam urusan persepsi. Gitu ya. Jadi ketika Habib Rizik mengatakan kita akan memilih pemimpin yang pro terhadap umat Islam, berarti menafikan orang lain. Padahal yang lain juga sama, Islam kok. Jadi di dalam komunikasi ini ada strategi dan kita akan kritik strateginya ini karena banyak palsunya. Ada muatan-muatan politis yang dia bangun di belakang kalimat itu. Dan kita harus terangkan ke publik. Wajar, kita punya kewajiban untuk menerangkan itu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamatlah. Pasangan Amin ternyata di-endorse oleh FPI, Habib Rizik dan kawan-kawan. Kita akan lihat nanti. 2024. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.